dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat malam. Dan saya dari studio kecil saya ini mengucapkan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan keluarga di rumah juga begitu. Dan tentunya burung-burung kesayangannya terawat dengan baik dan tentunya tidak mengalami masalah. Baiklah teman-teman semuanya, dan juga saya harus menyapa dulu yang sudah subscribe di channel saya ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe, atau juga viewer saya yang sudah mengikuti channel saya ini mulai dari awal sampai saat ini. Ya, begitulah teman-teman, kadang-kadang dengan kondisi cuaca yang kurang baik, kadang-kadang kita mengalami yang namanya sakit ya. Dan tentunya kita nggak boleh lama-lama untuk sakit, dan kita berusaha agar cepat pulih kembali dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Baiklah teman-teman, untuk malam hari ini saya akan angkat suatu topik, yaitu kacer yang kelelahan. Di sini kacer yang kelelahan artinya habis stamina, habis power, kurang tenaga dalam bertarung, dan mengurangi performance-nya dalam mengeluarkan lagunya, juga termasuk gayanya. Dan kacer ini tidak begitu fighter kalau seandainya kita track atau kita adu, dan kacer ini seperti kehilangan daya tempurnya. Dan ini banyak sekali teman-teman yang mungkin mengalami masalah seperti ini, baik itu kacernya kiras ataupun kacernya yang jinak. Nah, disinilah teman-teman perlu pemahaman kita tentang masalah power, masalah tenaga. Nah, ini sangat erat kaitannya kepada burung yang kurang istirahat. Nah, jadi kenapa saya mengkaitkannya ke sana? Karena dalam beberapa hal yang saya temui, karena ada kacer ini yang kelelahan, kehabisan power karena dilombakan terus. Ada yang kacer ini kehilangan powernya karena dalam kondisi perawatan yang rutin. Dan tentunya ada kacer ini yang kita tidak mengerti perilakuannya seperti apa dan bagaimana cara membuat kacer ini orbit. Nah, jadi otak-atik di situ karena tidak memahami, akhirnya kacer ini lelah. Jadi penunjukan dari kacer-kacer lelah itu yang pertama yang jelas sekali, kalau dia memang sudah kacer lomba, dia bermain santai, artinya tidak ngotot. Nah, yang kedua, kacer-kacer yang lelah ini dia sering mengeluarkan lagu-lagunya itu monoton. Ini untuk kacer-kacer yang sudah lomba ya teman-teman. Dan kadang-kadang ngetemnya terlalu banyak, dan kadang-kadang burung setelah digantang dia ngegas di awal, kemudian dia diam. Jadi banyak tanda-tanda dari kacer yang kurang stamina. Artinya dalam arti kata kacer ini adalah dalam kondisi lelah. Nah, lelah di sini tentunya teman-teman harus pahami,
Kadang-kadang kita sudah mengatakan kalau posisi istirahat dari kacer kita ini sudah nyaman. Itu menurut kita. Kita tempel sekelilingnya dengan isian-isian agar kacer ini akan bisa menerima suara masterannya itu. Ya, itu bagus, tujuan itu bagus gitu loh. Tetapi kita juga harus memahami efeknya gitu loh. Efektifnya seperti apa dan efek yang ditimbulkannya seperti apa gitu loh teman-teman. Jadi dalam hal ini kadang-kadang kita kacernya sudah anteng di rumah, tidak berisik lagi, nggak tempur lagi sesama teman-temannya yang ada di satu dalam ruangan, dan kita merasa senang apabila yang satu berbunyi, yang lain diam. Nah, memang itu kita lihat di saat kita memperhatikan atau mendengarkan burung itu seperti itu. Tetapi kita tidak tahu, soalnya burung kan dalam kondisi dikerodong. Kita tidak tahu bagaimana aktivitas burung yang dalam kerodong ini apabila mendengar suara dari kicauan teman-temannya atau suara kicauan dari masterannya. Nah, apa yang terjadi dalam burung yang ada dalam kerodong ini? Mungkin saja dia dengan sudah kelelahan, dia tidak mau mengeluarkan suara, tetapi akibatnya burung ini di dalam sangkar dia nabrak-nabrak mencari sumber suara. Nah, ini teman-teman harus pahami. Jadi kenapa kacer kita itu kadang-kadang mengalami yang namanya ngejar-ngejar. Nah, itu ada sangkut pautnya dengan burung yang kelelahan tadi teman-teman. Akhirnya dia sudah jenuh untuk tempur, sudah jenuh untuk mendengarkan masterannya, dan akhirnya burung ini ngejar-ngejar tanpa bersuara. Nah, ini juga ada kaitannya, baik itu terhadap kacer yang jiras ataupun terhadap kacer yang jinak. Nah, jadi dalam hal ini penempatan dalam ruangan kita harus perhatikan. Apabila sudah mengalami gangguan, artinya sudah tidak nyaman dengan kondisi. Yang disebut nyaman bagi kacer itu apa? Dia mendapatkan tempat itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Teman-teman bisa perhatikan dulu. Begitu menggantung kacer dalam suatu ruangan, teman-teman bisa perhatikan dulu. Nah, kita biarkan dia kita gantung sendiri, dan kita lihat tingkah lakunya. Apakah dia santai, kemudian dia anteng di situ, dia tidak gerabakan, oke, dia nyaman. Dan teman-teman yang mau ngisi masteran di sekelilingnya, teman-teman lihat dulu. Misalnya teman-teman kasih konin. Nah, apabila konin berbunyi, reaksinya si kacer bagaimana? Kalau dia melawan atau dia lebih keras lagi, dia nunjukin powernya ke si konin, artinya dia tidak senang, ya teman-teman harus jauhkan dulu konin itu dari situ. Nah, begitu juga dengan isian-isian yang lain atau masteran-masteran yang lain. Nah, teman-teman bisa lihat dulu apa yang terjadi setelah didekatkan dengan si kacer ini. Yang namanya perawatan tentu kita harus bukan hanya saja dengan pakan, mandi, jemur, tidak. Kita juga harus mengenal dia lebih dalam. Artinya kita harus memahami kejiwaan dari si kacer ini, gitu loh. Nah, jadi yang namanya masteran itu di luar dia berbunyi dan kacer kita kerodong di dalam, kita nggak tahu tingkah si burung ini apa di dalam itu, nyaman nggak dia, kita kan nggak tahu. Nah, ternyata pur diacak-acak, kemudian sangkar itu kotor. Nah, itu menandakan burung itu tidak nyaman dengan kondisi yang ada di sekelilingnya. Gitulah teman-teman. Nah, untuk tahapan kacer yang jinak, kadang-kadang kelelahan itu disebabkan karena kita kurang tahu dan memahami. Nah, contohnya kacer itu begitu dia ngelihat lawan, dia nyiblek, ya, nyiblek, dan kemudian dia ngejar-ngejar, dan lama kita nunggu dia baru dia bisa untuk on. Dan kadang-kadang dia tidak sampai untuk on. Kadang on sebentar kemudian ngejar-ngejar lagi. Nah, itu juga kaitannya erat kepada kacer kurang tenaga atau kacer itu memang kurang istirahat yang maksimal. Ya, kita bisa lihat kalau nyibleknya itu seperti apa. Kalau dia misalnya tidak terlalu jinak banget, kemudian kita sudah rawat dengan pengondisian EF-nya, kita takar dengan sedang, kemudian penjemurannya kita sudah berikan dan mandinya sudah kita atur. Nah, ternyata burung masih seperti itu, berarti burung ini bukan kekurangan istirahat, karena terlalu banyak istirahat, akhirnya manja.
Nah, jadi bermain kacer itu memang bermain insting, teman-teman. Nah, di situ rumitnya. Jadi di antara burung berkicau, semuanya yang paling rumit itu adalah kacer. Dan berbeda dengan murai batu, ya pasti juga menemukan masalah-masalah juga, tetapi tidak serumit di kacer. Kacer ini kalau misalnya penampakannya itu 4, itu bukan berarti kelihatannya itu 4, bukan berarti cara pengaturannya itu 4, begitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau contohnya kalau burung itu dia nyiblek gitu loh. Nah, nyiblek ini ada 2, nyiblek kekurangan istirahat atau nyiblek karena manja atau kolokan. Nah, mau di mana, mau diarahin, dia berbeda nih teman-teman. Sama-sama nyiblek gitu loh. Nah, kalau dia nyiblek, dia manja, otomatis burung ini harus kita masukkan ke kandang umbaran dan banyak aktivitas biar dia bergerak gitu loh. Biar dia punya massa otot, biar dia punya tenaga untuk dia nampil gitu loh. Nah, tetapi kalau dia nyiblek itu karena dia merasa lelah dan kelelahan, nah, dan jangan dirawat seperti itu, akan bertambah nyibleknya. Nah, begitu loh teman-teman. Jadi pemahaman karakter, pemahaman kita tentang burung yang kita rawat itu harus benar-benar detail dan mendalam. Jadi nggak ada yang namanya ilmu seperti membalik telapak tangan, diambil minggu ini, bulan depan sudah bisa nampil maksimal di lomba. Itu nggak ada teman-teman. Kita harus memahami karakternya, dia senang sama burung apa sebagai masteran, dia posisinya di mana, dan bagaimana settingannya waktu di lapangan, dan bagaimana di saat penjemuran, dan bagaimana di saat burung ini dimandikan. Jadi banyak memang pembahasan-pembahasan tentang masalah kacer ini, dan kita harus memahami karakter itu satu persatu harus kita temukan. Nah, jadi kalau hanya punya kacer seminggu 2 minggu nggak jalan terus buang, sampai kapan teman-teman akan bisa menemukan kacer yang bisa teman-teman bawa untuk ke lapangan? Kalau hanya beli kemudian rusak dijual lagi, nah itu sama saja dengan bohong teman-teman, akan begitu terus. Nah, pahami, maksimalkan bagaimana cara kita untuk mengetahui kacer ini bisa kita prospek, bisa kita jadikan untuk kacer untuk lapangan atau kacer lomba. Ini sangat penting sekali buat teman-teman semuanya, karena pemahaman yang seperti ini itu tidak bisa kita lihat dari dalam tahap perawatan saja, tetapi kita harus mencernanya dan kita harus memahami lebih dalam tentang karakter si burung ini. Bagaimana ke depannya dan apa langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menanggulangi kacer-kacer yang bermasalah seperti ini. Oke, segitu dulu teman-teman. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau saya ada waktu saya akan balas. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.